air starban. Starbannya sedikit saja, tapi hati-hati ya, jangan nyampe terkena daripada alur. Kalau sekarang membuat poros satu, kedua menyimpan air, oke juga, suatu yang tepat untuk kita jadikan alasan. Pupuk yang ada di bawahnya sini, di bawah pasir kita tutup. Kalau terkena sinar matahari, biar penguapannya tidak cepat naik. Oke, halo sedulur bonsai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Bonsai Gebang. Oke teman bonsai, sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport di video saya. Mudah-mudahan di video saya sebelumnya bermanfaat dan menginspirasi untuk teman-teman semua. Oke, pada kesempatan kali ini saya sedikit mau berbagi untuk tip perawatan rutin bahan bonsai bougainville. Tentunya sangat rentan sekali ya, karena kulitnya terlalu tipis dan mudah sekali terkena hama. Banyak sekali untuk teman-teman di komunitas saya yang selalu gagal habis melakukan pengepresan, terus banyak yang busuk. Ini sedikit untuk saya mau bercerita ini dulu dari sejari, seperti pada gambar di sebelah kanan teman-teman. Nah, pertama kali itu masih di posisi di pot, saya pindah ke lahan ground sini. Nah, tentunya untuk jenis bougainville Singapura ini sangat beda jauh ya, untuk yang biasa orang-orang Jawa panggil bunga kertas sama bougainville, tapi untuk orang Jawa biasanya bunga kertas ya. Untuk tekstur kerapatan daunnya lebih rapat, terus agak tebal daunnya. Kalau untuk yang lokal tentunya spasi ruas daunnya agak jauh, terus lebar tipis daunnya yang untuk yang lokal. Oke, nah, ini terlihat ya untuk tekstur kulitnya seperti apa. Ini sangat rentan sekali. Coba kita lihat mendekat ya untuk bahan ini ya. Oke, terlihat ya. Nah, ini dari pertama sejari, kira-kira sudah berumur hampir 3 tahun, 2 tahun 7 bulan lebih. Karena pertengahan pandemi saya mulai tanam ini ke lahan ground. Nah, ini terlihat ya, seperti kulit-kulit seperti ini. Nah, dekat ini sudah tebal sekali. Ini bahaya, untuk rentan sekali untuk dinaikin untuk penyakit ya, untuk hinggap, penyakit hinggap. Nah, terlebih kita lihat kondisi daun di atas. Kondisi daun di atas kurang begitu sehat ya, stuck. Nah, kalau ini posisinya untuk daun di atas itu subur, terus tidak ada yang menguning, nah, tentunya masih begitu aman ya untuk kita cegah hama yang ada di batang utama. Nah, batang utama terlihat sudah mulai ada bintik-bintik putih seperti ini. Ini jamur, hati-hati teman-teman untuk masalah seperti ini. Nah, terkhususnya untuk yang di atas daunnya juga kurang sehat. Kalau sehat saya rasa masih mampu untuk melawan hama yang menempel pada batang utama. Apalagi ini habis saya bikin alur yang sangat lumayan ekstrim dalam. Mungkin ini nanti kalau sudah sedikit akan sekian, tinggal sisa lubang sekian, mungkin akan saya press di atas. Nah, seperti ini ya kulitnya ya, ini sangat rentan sekali. Seperti apa nanti tipnya untuk pemberian insektisidanya bagaimana, untuk di video saya sebelumnya sebenarnya sudah saya selalu update ya. Ini saya lakukan perawatan untuk bahan bonsai bougainville ini 1 bulan sekali. Untuk bahan bonsai yang lain sebenarnya sama ya,
kita lihat kondisi batang sama daun. Daun seandainya masih subur tanpa penyakit, bawahnya terkena untuk jamur-jamur, kita biarkan tidak apa-apa. Tapi kalau batang bawah utama cabang-cabangnya terkena jamur seperti ini, terus daunnya di atas stuck menguning tanpa ada perkembangan, ini sangat riskan sekali untuk bawah diserang untuk hama. Oke, seperti apa nanti saya proses mengerjakan yang ini, mudah-mudahan nanti bermanfaat untuk semua, untuk teman-teman semua. Dan nanti untuk pemberian insektisidanya apa, untuk nanti mengamankan daripada batang utama ini, supaya hama tanah yang ada di sekitar seperti cacing, rayap, uret tidak menyerang daripada batang utama ini nyampe naik ke atas. Ya oke, selesai ya. Ini saya lakukan penyikatan, nyampe seperti ini, terlihat hijau untuk seperti ini, kulitnya tidak apa-apa ya. Saya sudah lakukan beberapa kali. Terus nyampe batang atas ya, kira-kira hampir mendekati cabang-cabang di atas, kita sikat, kita bersihkan semua. Jangan takut seperti ini nanti akan mengalami drop atau bagaimana. Ini sudah saya lakukan beberapa kali, saya lakukan perawatan rutin. Kemarin hampir saja terserang hama juga, ada uret naik ke atas karena saya terlambat. Makanya ini saya ambil kesimpulan untuk cepat-cepat saya melakukan perawatan rutin, karena kemarin terlambat mungkin waktu juga ya. Nah, untuk langkah berikutnya seperti ini ya. Saya pakai air starban. Starbannya sedikit saja. Kira-kira kalau kita bisa kira-kira 1 sendok saja nggak apa-apa. Ini airnya penuh seember segini. Siram dari atas ya, dari batang atas seluruh, dari batang yang kita sikat. Banyak enggak apa-apa ya, karena ini starbannya sedikit untuk inseknya, terus airnya banyak. Sebenarnya untuk air seperti ini juga mempengaruhi untuk asupan nutrisi ya, akan menetralkan asupan nutrisi pada media tanam. Tapi saya tidak mau ambil risiko daripada nanti mengalami kegagalan dan nanti terserang hama. Lebih baik kita lakukan seperti ini, tapi dengan satu catatan, untuk starbannya sedikit saja. Jangan sekali-sekali pakai furadam ataupun regen ya, kita tabur di sini, karena furadam ataupun regen nanti untuk masa aktifnya terlalu lama untuk ternetralisir di tanah. Kalau pakai insektisida yang jenis regen ataupun furadam 6 bulan dia baru ternetralisir. Kalau ini cepat untuk starban. Siram yang banyak tidak apa-apa, keseluruhan ya, dari atas sampai bawah. Kalau teman-teman melakukan press ya, biasa press terus banyak sekali mengalami kebusukan, uret naik ke atas. Seandainya kita press sekian ya, kita press sekian, kita melakukan press, cari kain bekas, kalau bisa handuk bekas, kita rendam pakai air starban, tapi air starbannya sedikit, terus kita tutupkan di atas biar tidak biasa uret ataupun rayap naik ke atas. Biasanya suka kalau habis kita lukai gini kering kan, banyak sekali penyakit-penyakit seperti hama tanah, terutama untuk rayap. Oke, setelah kita lakukan seperti ini, tentunya tadi di depan saya bicaranya untuk daun stuck ya, tidak mau berkembang dan sangat riskan sekali untuk membangun daripada alur-alur yang masih memerlukan untuk penutupan. Jadi perlu daun subur. Untuk langkah terakhir saya kasih ini pupuk kandang fermentasi, saya campur pakai sekam yang sudah lapuk.
Tapi hati-hati ya, jangan nyampe terkena daripada alur yang belum menutup. Contohnya seperti ini. Kalau ini alur sudah agak menutup ya, 80% hampir menutup, aman. Tapi yang masih baru begini, jangan sekali-sekali nyampe terkena media tanam, apalagi pupuk yang walaupun sudah ke fermentasi, karena akan mengakibatkan untuk jamur. Seluruh ya, total nyampe di belakang sana, kasih pupuk kandang yang sudah benar-benar fermentasi sama campurannya sekam buat poros. Ya, setelah saya kasih untuk pupuk kandang yang fermentasi, saya kasih penutup pasir full tanpa dicampur apapun. Kenapa saya tutup pakai pasir full, pasir ladu kali? Biasa kalau teman-teman dicampurnya sama sekam ya. Kalau sekam membuat poros satu, kedua menyimpan air, oke juga. Suatu yang tepat untuk kita jadikan alasan untuk sekam poros juga menyimpan air. Ini saya tidak campur pakai sekam. Kenapa? Biar tidak terlalu poros. Intinya pupuk yang ada di bawahnya sini, di bawah pasir kita tutup. Kalau terkena sinar matahari, biar penguapannya tidak cepat naik ke atas ya. Kalau terlalu poros penutupnya di atas, sayang. Kalau terkena sinar matahari, penguapannya cepat naik ke atas, sia-sia kita kasih untuk pupuk kandangnya. Oke, teman-teman, alhamdulillah hari ini selesai ya. Ini tadi habis hujan, jadi agak sedikit becek. Lakukan penyiraman full. Tentunya untuk penyiraman pertama tadi untuk insektisidanya, untuk starbanya tetap dia turun ke tanah ya, ke tanah, keluar ke sekitar dinding ground ini keluar sudah, tapi tetap masih ada sisa beberapa tetap di media dinding ground ini. Nah, intinya mencegah untuk hama tanah nanti masuk ke dalam dinding ground ini, kemudian lalu menyerang batang utama. Mudah-mudahan ini tadi sedikit tip bermanfaat untuk teman-teman semua. Kita tetap sama-sama belajar. Nantikan terus untuk update bahan bonsai ini. Nanti mungkin saya akan lakukan pengepresan di atas setelah alur-alur luka ini mulai jalan untuk kambiumnya, serta di atas ini masih sangat lama sekali. Kira-kira nanti 85% akan saya press di atas. Ini tadi sedikit untuk teman-teman. Mungkin untuk bahan bonsai yang lain tip-triknya sama ya. Kita bisa perhatikan bahan-bahan bonsai kita di lahan ground, apa yang perlu kita perhatikan dan perawatan agar kita berhasil untuk nanti untuk pembesaran batang dan program akar, dan membuat bahan bonsai tentunya dari budidaya turun cangkak ataupun membuat bahan bonsai dari nol ya. Oke, cukup sekian dulu dari kami di channel Bonsai Gembong. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.